Over 1,000 years ago, the Islamic Golden Age shone brightly, transforming the world with its advancements in science, medicine, and philosophy. At the heart of this era were scholars such as Al-Khwarizmi, the father of algebra, and Ibn Sina, whose medical texts were used for centuries. Knowledge flowed freely across the Muslim empire, making it the intellectual hub of the world. But like all great empires, decline came. Political fragmentation, invasions, and internal strife weakened the unity that once fueled this era of innovation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang kita udah sampai nih di museum. Kita lihat ada apa aja sih di museum ini. Yuk, kita langsung lihat. Ayo. Halo semuanya, di sini sekarang ada Islamisasi Nusantara dan juga kerajaan bertolak Islam. Kira-kira ada kerajaan Islam apa aja ya yang ada di sini? Yuk, kita lanjut. Nah, jadi di sini ada Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan di Riau, Kesultanan Jambi, Kesultanan Palembang, Kesultanan Demak. Terus selanjutnya ada Kesultanan Padang Mataram, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, Kesultanan di Sulawesi, Kesultanan Banjar, Kutai Kartanegara Pontianak, Kesultanan di Indonesia Timur, dan terakhir Kesultanan Mataram. Teman-teman tahu nggak sih, di Indonesia kerajaan Islam muncul pertama kali di Sumatera seiring dengan berdirinya Kesultanan Samudra Pasai. Lalu seiring berkembangnya ajaran Islam di Pulau Jawa juga berdiri Kesultanan Demak sebagai kerajaan pertama yang bercorak Islam di wilayah tersebut. Dan tidak hanya di Sumatera dan di Pulau Jawa, kerajaan bercorak Islam juga muncul di beberapa wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, hingga Maluku. Oke, selanjutnya ada Wali Songo, teman-teman. Di sini ada beberapa nama wali ya. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, lalu ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Selanjutnya ada Sunan Bonang atau Raden Mahmud Ibrahim, dan juga Sunan Derajat atau Raden Kasim. Selanjutnya ada Sunan Kudus atau Ja'far Syadiq. Lalu ada Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin, dan juga Sunan Kalijaga atau Raden Said. Selanjutnya ada Sunan Muari atau Raden Umar Said, dan juga Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, ini ada foto-fotonya teman-teman. Ada Sunan Cirebon atau Sunan dari Gunung Jati. Lalu ada dari Demak, dari Kudus, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting, pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur. Lalu ada Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan budaya Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia. Khususnya di Jawa, tentunya banyak tokoh lain yang juga berperan. Namun, peran mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa juga berpengaruh terhadap kebudayaan masyarakat secara luas. Dakwah secara langsung membuat peran Wali Songo ini lebih banyak disebut dibandingkan yang lainnya. Teman-teman, di sini ada beberapa tokoh penting kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ada siapa aja sih? Yaitu ada Purna Warman, ada Sri Maharaja Balaputra Dewa, ada Kenarok. Selanjutnya ada Sri Baduga Maharaja, Adipati Raden Patah, dan yang terakhir ada Sultan Hasanuddin. Dari sejarah kerajaan Islam di Indonesia, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Salah satunya adalah bagaimana Islam dapat berkembang dengan cara yang damai melalui perdagangan, pendidikan, dan budaya.
Selain itu, kita juga belajar untuk menghargai perjuangan para tokoh dan kerajaan Islam dalam menyebarkan ajaran agama, serta membangun peradaban di Indonesia. Sejarah ini juga mengajarkan kita pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan melestarikan peninggalan sejarah sebagai bentuk menghargai warisan budaya dan agama di Nusantara.